viewer, sore ini saya berada di depan halaman pos Babatan. Pos Babatan ini dari puncak Merapi 4,4 km. Tampak di puncak Merapi mengeluarkan asap sulfatara. Tadi pagi sempat terjadi guguran, dan guguran itu masuk ke dalam. Kalau masuk ke kawah maksud saya. Kalau guguran itu keluar, luncurannya pasti akan panjang dan menimbulkan efek asap yang menyertai guguran. Ya, saya shoot puncak Merapi, tampak mengeluarkan asap putih, itu adalah asap sulfatara. Suhu di sini terasa cukup dingin, dan tampak di sini ada petugas Pak Yulianto, Pak siapa? Yulianto. Pak Yulianto, namanya hampir sama ini. Ya, ini lagi mengamati secara visual dan mencatat data-data. Kalau aktivitas seismiknya masih ya, fluktuatif ya Pak? Fluktuatif. Kegempaan? Ya. Ya. Banyak kan ini guguran. Oh iya, guguran ya? Ya. Oke. Ini Pak Yulianto. Pak Yulianto ini bermukim di Prambanan, dan di sini diperbantukan karena di sini lagi istilahnya ya Pak ya, krisis Merapi. Gitu, krisis Merapi. Tapi sebelumnya ini bisa disebut sebagai aktif normal ya Pak mungkin. Sekarang kan ini Pak statusnya siaga. Siaga level 3 ya. Level 3 masih tetap dengan karena aktivitas Merapi masih tinggi. Oh masih tinggi ya. Iya. Masih tinggi. Makanya kita tiap hari, tiap jam kalau ini harus. Kita melakukan EDM. Iya. Kalau pas cuaca cerah bisa diukur Pak. Iya betul. Jadi data-data itu dikumpulkan ya dari beberapa pos pengamatan. Ya, ini Pak Yulianto masih sibuk mencermati perkembangan Merapi dari waktu ke waktu. Oke, saya shoot lagi Gunung Merapi. Ya, tampak asapnya masih mengeluarkan asap sulfatara. Posisi saya di sini 4,4 km dari puncak Merapi. Status Merapi masih level 3 siaga. Beberapa waktu yang lalu penduduk dusun Trono, dusun Terayem dan Pugeran yang masuk desa Krinjing diungsikan ke tempat evakuasi akhir di desa Tiangan, Kecamatan Mertoyudan. Sementara untuk penduduk yang berada di wilayah Desa Paten, yakni Dusun Babatan 1, diungsikan ke PEA atau tempat evakuasi akhir di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan. Ya, tampak dari puncak mengeluarkan asap putih, itu adalah asap sulfatara. Sampai saat ini aktivitas Merapi masih tinggi, aktivitas seismiknya, dan masih sering terjadi guguran-guguran. Guguran itu bisa terjadi karena longsoran kubah aktif, karena penopangnya rapuh, dan terjadi guguran.
beberapa waktu yang lalu ketika saya naik ke Merapi, kira-kira 3 km dari puncak, saya disambut guguran agak besar. Kebetulan waktu itu ada seorang petani, kami sempat terpana, ya, terdengar suara hewan. Saya kurang tahu hewan apa itu, kayaknya jenis burung, ya. Oh, itu ternyata ayam hutan. Oke, saya shoot. Alat ini adalah GPS, ya. Oke. Ya, inilah pos Babatan, tempat untuk mengamati aktivitas Gunung Merapi dari waktu ke waktu, baik itu pagi, siang, sore, petang maupun malam sampai dini hari, terus diamati kegempaannya atau aktivitasnya, segalanya di sini. Data-data dicatat dan dikumpulkan dari semua pos-pos yang ada, pos-pos pengamatan. Sekali lagi, posisi saya saat ini di depan pos pengamatan Gunung Merapi Babatan, dan jaraknya dari puncak Merapi sekitar 4,4 km. Andai Gunung Merapi erupsi saat ini dan anginnya mengarah ke arah saya berdiri, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri saya, karena erupsi yang berakibat menimbulkan awan panas. Luncuran awan panas itu kecepatannya bisa mencapai 90 km per jam atau lebih, dan panasnya bisa mencapai 350 derajat. Tetapi semakin ke bawah, panas itu akan turun dikarenakan terjadi pendinginan oleh karena kondensasi, ya. Tampak di sini karena sudah petang, kurang begitu jelas detail-detailnya, tapi tampak material vulkanik di sana seperti batu-batuan. Sementara di sebelah kanan tampak asap meluncur, ya, dan asap di puncak Merapi terus menerus mengepul dengan intensitas cukup tinggi. Konon pos Babatan ini dibangun pada zaman Jepang, dan di samping pos Babatan sebelah kanan ini ada bunker. Bunker ini untuk menyelamatkan jika terjadi erupsi. Nah, saya akan tunjukkan pintu bunkernya. Inilah pintu bunker itu, ya. Nah, inilah pintu bunker. Tetapi andai terjadi erupsi, konon kata Pak Suraji waktu itu, sebaiknya meninggalkan pos Babatan secepat-cepatnya untuk menyelamatkan diri secepat-cepatnya. Oke, itu tampak visual Merapi dari monitor, ya. Di sebelah kanan dari pos Babatan yang lokasinya agak di atas
ada pemancar. Ini untuk piranti pendukung komunikasi. Tingginya sekitar 30 meter. Di sini saya menunggu terjadinya guguran yang ke arah keluar dan akan saya rekam secara visual, akan saya rekam. Tetapi tampaknya sejak saya sampai di tempat ini belum terjadi guguran. Tadi pagi memang terjadi guguran, tetapi guguran itu masuk ke dalam kawah. Itu pernyataan dari petugas yang mengamati Gunung Merapi. Suasana di sini tenang, hening, dan udaranya sangat sejuk, bahkan cukup dingin juga. Tadi cuaca sempat mendung dan di bawah hujan, tetapi di tempat saya berdiri ini hujan hanya sesaat, dan sekarang cuaca tampaknya agak cerah ini meski masih tampak mendung, cloudy. Dari tempat saya berdiri masih terdengar barusan suara ayam hutan. Ya, terdengar lagi suara ayam hutan. Semoga ayam-ayam hutan itu akan berkembang, beranak pinak, tidak diburu. Oh, tampaknya baru saja terjadi guguran lagi, dan tampak di sebelah kanan ada asap meluncur ke bawah. Ya, tetapi visual dari asap yang meluncur itu tidak jelas. Ya, sementara dari puncak Merapi masih mengeluarkan asap sulfatara. Itu saja liputan saya dari depan pos Babatan untuk Poros Borobudur. Salam dari Mbah Untung.